emang sekarang ini generasi sekarang ini apa ya? Gen Z itu agak apa ya, Pak? Paham nih aku arah yang mana nih. Ya kan ngalamin ya, jadi kurang fact gitu, iya nggak sih, Pak? Itu kan ada analoginya, namanya mental strawberry. Apa itu? Ya katanya, tapi kalau kamu pencet sedikit udah. Ya. Tapi sebenarnya strawberry itu kan punya value ya. Dia kalau dibandingkan dengan buah yang lain kan dia juga lebih mahal gitu. Gen Z itu dia lebih banyak lebih ke perasaannya dulu daripada apa yang bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi memang ya beda pendekatannya. Untuk orang tua yang punya anak Gen Z harus lebih dikuatkan bondingnya. Halo teman-teman Senat, balik lagi di Ngobras episode kita ke-14. Segmen Ngobras ini dimana ya jadi template ini opening kayak gini Mas. Segmen dimana kita bebas berbagi cerita, sharing pengalaman juga, dan topik tanpa batasan. Template kan udah 3 episode kayak gini. Soalnya memang gede template. Ngobras kali ini bakal beda nih artinya, karena hari ini kita kedatangan Mbak Astrid. Halo. Tahu kenapa beda? Karena bukan ngobrol bebas lagi, tapi ngobrol bareng Astrid. Wah, iya. Itu sebenarnya ada programnya. Nah, makanya Ngobras ini nih. Ngobras itu ngobrol asik bareng Astrid. Nah, ngobrol di Solo Radio. Di Solo Radio. Tadi pas nih Ngobras. Pas. Mbak Astrid penyiar atau punya program itu? Ada program bareng Sora, kita ngisi di salah satu segmennya di Sirwadari. Ya intinya lebih ke motivasi anak-anak muda sih. Dengan isu-isu yang mereka bikin kalau apa yang baru mereka bicarakan lah di anak muda. Berarti apa aja dibahas tuh Mbak? Apa aja dibahas? Politik iya. Iya, tapi lebih ke cenderung ke pergaulan sehari-hari sih, isu-isu tentang ya macam-macam sih kayak insecure, kemudian bagaimana bisa nggak gampang FOMO gitu ya, dikit-dikit ikutan ini itu. Ya aku lebih ke arah edukasinya. Itu tiap apa Mbak biasanya di sebulan 2 kali, tapi sehubungan kemarin dilantik jadi rektor tuh kayaknya udah aku kurangin deh. Mas-masan sibuk banget. Mbak Astrid itu juga seorang Mbak Rektor gitu ya, Mbak Rektor dari Unsa gitu, dan sibuk banget gitu ya. Alhamdulillah. Ini kesibukannya apa Mbak? Ya itu tadi. Rektor. Rektor, tapi kalau di Solo kan aku dikenalnya sebagai edupreneur ya. Jadi banyak bisnisku yang bergerak di bidang pendidikan juga. Ada kursus bahasa Inggris, ada digital skill gitu untuk pengembangan anak muda. Terus ada juga yang kaitannya dengan soft skill kayak bahasa Inggris, communication skill, public speaking dan lain-lain. Jadi aku sering bikin program-program selain di kelas juga di luar kelas. Public speaking. Aku boleh ikut tuh kelasnya. Boleh dong. Bahasa Inggris juga apa sih Mbak? Bahasa Inggris ada direct English. Direct English. Iya, mulai dari yang general English sampai yang persiapan untuk IELTS, TOEFL dan lain-lain itu. Rutin berarti Mbak? Rutin. Itu tempatnya di mana? Kebetulan kalau yang di Solo ini baru aja pindah di Penumping, di sebelah Tugulin Penumping itu, Dr. Wahidin. Berarti selain jadi akademisi juga jadi entrepreneur gitu ya, womanpreneur, edupreneur. Edupreneur itu gimana Pak? Edupreneur itu kan bisa dari 2 konteks ya, orangnya atau edupreneurship-nya. Kalau orangnya ya kayak semacam saya, mungkin banyak juga teman-teman yang pebisnis dia bergerak juga di sektor pendidikan ada. Tapi kalau edupreneurship itu lebih ke bagaimana mengembangkan konsep mindset edupreneur di setiap sektor, nggak hanya dari biasanya kan kewirausahaan di ekonomi ya, tapi di semua sektor. Jadi mahasiswa saya di Unsa ini juga saya tambahkan juga prinsip-prinsip edupreneurship. Mindsetnya ya kayak kita lah, kalau misalnya pengusaha itu apa sih? Harus inovatif, harus kreatif, agile ya, lincah terhadap perubahan, adaptasinya juga bisa cepat, menyesuaikan dirinya, nggak terlalu kaku gitu ya, dia fleksibel ya kayak gitu-gitu. Jadi edupreneurship itu kita tanamkan tidak hanya di ekonomi tapi di semua program studi ada. Berarti sekarang Unsa juga menganut itu pada akhirnya. Iya, maksudnya memasukkan konsep edupreneur gitu. Iya, saya kira nggak cuma di Unsa sih, hampir semua perguruan tinggi di Indonesia sekarang juga sudah menganut edupreneurship. Cuman kan karena saya yang sebagai praktisinya, ya saya kan juga di 2 sektor yang saya terjalannya juga secara paralel.
Maka di mana-mana saya ngisi kegiatan, saya sebagai rektor, saya sebagai pengusaha, itu prinsip entrepreneurship saya sebarkan di mana-mana. Itu dari mindset sih, nggak cuma praktisnya, mindsetnya dulu. Kenapa yang dipilih entrepreneur, Mbak? Kan ada entrepreneurnya aja, kenapa ada egonya? Karena saya sejak kecil sampai besar kan lingkungannya udah di pendidikan. Iya, malah sejak Eyang dulu. Sebelum Indonesia merdeka, belum ada sekolahan, itu Eyang udah bikin semacam sekolah di kampungnya gitu, di Arjosari Pacitan pada waktu itu, dipanggilnya sampai Mbah Guru. Jadi sudah sering bikin kelas-kelas kayak gitu, tapi yang non formal pada waktu itu kan belum merdeka ya, untuk pribumi pada waktu itu. Terus kemudian ya diterusin almarhum bapak sampai bikin kampus pada waktu itu, yang awalnya mungkin kalau pernah dengar ASMI Solo ya, di tahun 80-an, 80-90-an kan sempat itu 10 besar nasional Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia. Di akhir 90-an lahirlah UNSA. Jadi UNSA tahun ini usianya 25 tahun, pas seperempat abad. Seperempat abad. Tuan UNSA dia pada Fadil. Nah, seumuran ya sama UNSA ya. Seumuran berarti 97. Iya, 97 98. Oke. Berarti sampai akhirnya Mbak Astrid kayak gini inspirasi datang dari situ. Awalnya ya karena di lingkungan pendidikan saya sempat ngajar jadi dosen, terus tapi jiwa saya itu sebenarnya entrepreneurship, jiwanya. Tapi kan saya mikir-mikir nggak mungkin lah almarhum bapak itu sampai bisa bikin kampus sebesar itu kan, from zero to hero kan, bener-bener nggak ada modal, nggak ada keturunan ningrat atau apa, kami itu bener-bener dari nol juga gitu. Terus kalau nggak ada sisi entrepreneurship nggak mungkin kampus itu terbentuk gitu, hanya sebatas menjadi guru atau dosen aja. Nah dari situ saya juga mungkin secara tidak langsung merasakan, oh iya ya saya ada jiwa bisnis. Saya pada waktu itu di masing-masing prodi bikin unit bisnis kan. Jadi misalnya di perhotelan saya bikin itu ada kelas masak. Kemudian kalau yang di perjalanan wisata tuh aku bikin tour and travel, pernah bikin tour and travel. Tapi dijalankan oleh masing-masing program studinya. Sampai sekarang. Jadi di masing-masing program studi kita arahkan terus tuh. Jadi kok passionku malah lebih ke pengembangan bisnis kan. Nah, terus akhirnya di tahun 2018 setelah bapak meninggal pada waktu itu, saya berpikir wah ini yang namanya yayasan pendidikan kan kita nggak boleh nih ambil profit, yayasan kita sosial gitu. Jadi sisa dana pengembangan, kalau di bisnis disebut profit, kalau di yayasan namanya sisa dana pengembangan, itu digunakan lagi untuk pengembangan kampus. Jadi dari pihak keluarga kita juga nggak berhak untuk sembarangan ngambil karena pelaporannya kan yayasan ya. Terus saya mikir gimana ya family bisnis saya supaya bisa survive gitu kan, saya kan udah di generasi kedua ya. Terus saya mikir sama ibu pada waktu itu, boleh nggak Bu kalau saya kembangkan satu PT gitu. Jadi ya itulah akhirnya passion saya bisa terwujud. Dari PT itu saya kembangkan sampai sekarang ada 5 unit bisnis. Wow, 5? Apa aja? Ada WRP, Youth Reinforcement Program, Direct English Solo, kemudian AW Signature. AW Signature itu sebenarnya dia brandnya retail ya. Hijab. Tapi sebenarnya insight-nya kita bungkus juga ada edukasinya Mas. Gitu. Jadi di mana-mana saya ngomongin budaya lewat AW Signature juga. Ya kemudian juga ada Edusif itu sebenarnya digital platform, tapi akhirnya kita sekarang malah banyak menghubungkan program-program pemerintah yang kaitannya link and match industri dan pendidikan gitu. Terus ya sama ya bisnis kecil-kecilan ya. Nah, ada namanya ya, kita sekarang baru pengembangan juga untuk UMKM namanya Jawara UMKM, baru lahir itu yang terakhir. Iya. Semacam berkumpul. Jawara. Iya. Kalau background pendidikan Mbak Astrid itu Mbak, akhirnya kok? Aku malah backgroundnya bisnis, makanya itu kayak nemu banget. Memang sepertinya ya di pendidikan itu duniaku ya, tapi secara mesinnya atau yang menggerakkan engine-nya itu adalah bisnis. Dan bahkan aku di S2-nya ngambil strategic business, S3-nya ngambil business transformation. Jadi sangat spesifik. Wow, gitu. Wow, menyesuaikan zaman. Ngomong-ngomong tentang Jawara UMKM, itu apa Mbak itu Mbak? Ya itu awalnya kan gini Mas, jadi saya sudah dalam proses kalau siklus dalam kita belajar itu kan ada 4 ya. Siklus kita belajar dari awal, dari literasinya,
kemudian siklus kita berproses ya. Jadi kita menyerap apa yang menjadi saripati ilmunya. Kemudian siklus untuk kita praktis atau melakukan doing atau bekerja ya, apapun itu yang kita pelajari, sampai yang terakhir itu siklus yang namanya kita share. Ya, itu kebermanfaatan, kontribusi dan lain sebagainya. Nah, saya tuh memang lifelong learner istilahnya, pembelajar sepanjang hayat. Jadi belajar terus sampai akhirnya saya mikir, kenapa ya nggak pendidikan ini kita lebih luaskan lagi, nggak hanya sekedar di formal education, tetapi juga ke masyarakat gitu. Nah, kebetulan yang jawara UMKM itu lahirnya pas Muscap, Mas. Muscap ini kemarin. Oh iya. Jadi di Muscap itu kan saya bikin konsep bahwa ya memang saya dari edupreneurship, tapi tidak hanya edupreneur, tapi ada digipreneur yang sesuai zaman sekarang ya, digipreneur, kemudian ada waktu itu termasuk womanpreneur dan lain sebagainya, termasuk UMKM. Nah, UMKM itu jawara ini. Jawara itu sistemnya sebenarnya lebih ke yang selama ini ada pada bikin gerbong komunitas-komunitas ya UMKM, kita tuh bikinnya lebih ke bikin stasiun baru untuk semua gerbong UMKM tuh bisa mampir, bisa belajar di stasiun kita. Jadi kayak bikin sekolahan lah, program. Jadi kita bukan komunitas. Jadi di situ saya bikin setahun sekali selama 6 bulan. Dan dari hulu hilir, mulai dari kita kurasi sampai kita nanti pembagian klasterisasi, kemudian ada assessment itu juga 5 aspek ya, finance, desain, kemudian branding, kemudian kemarin lebih ke bisnis side-nya untuk pengembangan bisnisnya sama inovasinya, termasuk legal. Jadi di situ lebih ke pengembangannya bener-bener kayak orang masuk sekolah. Kalau istilahnya UMKM naik kelas, nah di Jawara itu nanti akan bisa kita ukur. Nggak cuma harapannya, yuk kita bikin program, bikin UMKM naik kelas, tapi kan ukurannya apa nggak ada. Kalau Jawara itu, ya kita daftar, kemudian yang berhasil nanti dapat paspor, setiap perjalanannya, dia nanti kemana-mana kan, itu bawa paspor, kita stempel, gitu. Jadi sampai akhirnya dia lulus nantinya. Nah ketika lulus, berarti kan kalau dia lulus, dia naik kelas. Berarti ada before after portofolionya. Dan alhamdulillah itu juga didukung dari Pemkot sama Bank Daerah juga kemarin, alhamdulillah lah, termasuk STP yang sebagai tempat penyelenggara juga. Gitu. Berarti itu targetnya UMKM. Khusus UMKM, karena tadi saya sudah dalam level pengen kontribusi. Solo Raya atau Solo? Khusus Solo. Khusus Solo aja. Sebenarnya awalnya Solo Raya karena yang daftar juga banyak dari luar Solo, tapi karena ini juga sinergi dengan program pemerintah Kota Solo, jadi kemarin kita batasi KTP Solo aja. KTP Solo aja. Sekarang ada berapa nih Mbak yang terdaftar? Nah itu dia, akhirnya saya bikin program setahun sekali dengan maksimal kuota hanya 100 UMKM. Berarti kayak sekolah gitu ya? Kayak sekolah, kayak ada kuotanya. Ajaran baru dia masuk, betul. Dengan berbagai program yang udah dirancang. Gitu ya kan terbukti, berarti kan edupreneurship bisa dari manapun ya, termasuk untuk teman-teman pelaku UMKM. Berarti tiap tahun beda-beda dong Mbak? Brand yang masuk? Iya dong. Ya itu memang fokusnya untuk Pemkot kan, dia nggak pengen yang dipajang itu aja kan. Programnya kan kalau kita ke Inakraf atau kita kemana, itu kan mana nih produk Solo yang lain yang mungkin bisa lebih banyak, lebih variatif gitu ya, lebih banyak pilihan gitu. Nah itu memang tujuannya itu. Berarti 100 itu ini udah berjalan? Sudah 3 bulan. 3 bulan udah. Mungkin kita juga bisa collab nih, kan di sini ada segmen cerita bisnisku Mbak. Oh iya. Boleh cerita bisnisku itu konsepnya kita adalah menginterview ya. Jadi UMKM atau pebisnis itu cerita bagaimana membangun bisnisnya, plus promosi di sana gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau memang diperbolehkan. Boleh banget. Kita bingung Mbak, nyari siapa nih yang mau di listnya udah hampir habis Mbak. Oh, kita ada 100 list. Tiap tahun kan? Boleh. Mungkin jadi nanti bisa, harapannya bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau buka usaha gitu loh. Dan akhirnya Jawara ini menjadi tempat yang inklusif untuk teman-teman UMKM gitu. Jadi kalau biasanya misalnya ya ada satu program yang dikhususkan untuk beberapa komunitas aja, atau siapa yang kenal kan biasanya komunitas ABC di lingkungannya terpisah-pisah ya. Misalnya kolamnya misalnya ada dari Dinkop ngajak ini tapi ini belum kena. Terus dari pihak mana misalnya STP ngajak ini tapi ini belum kena kan gitu. Kalau Jawara kan saya buka untuk umum untuk everyone gitu. Pada waktu
saya kurasi pun loh ada yang tidak masuk dalam komunitas. Karena pada waktu pendaftaran kan saya sempat undang semua ketua komunitas. Terus ternyata banyak juga ya UMKM yang belum masuk komunitas. Berarti selama ini dia nggak dapat pendampingan, kasihan juga. Gitu. Itu cara daftarnya apa Mbak biasanya Mbak? Kita ada media sosialnya juga, jawara-umkm.solo. Syarat-syaratnya biar mau kalau nggak ada sih waktu itu, cuman syaratnya minimal 6 bulan beroperasi. Terus kita juga lihat dari ketika wawancara sama lihat di IC-nya aja. Soalnya kan syaratnya kan juga ada go digitalnya. Jadi ada go digital, go financial, sama go global. Nanti endingnya juga akan ada yang kami ekspor juga. Jadi seserius itu John. Wow. Jadi benar-benar program gitu ya, nggak hanya program yang berkesan. Ya ibaratnya nanti kalau yang juara 1-2 peringkat yang di kelasnya itu paling bagus kan berarti sudah layak ekspor kan. Jadi mulai dari produk, marketing, terus packaging semuanya berarti. Iya, jadi proses bisnis mulai dari yang di basic termasuk legalitas, kemudian bahkan bisnis mindset pun kita masukkan ke dalam kurikulum. Sampai ke desain, branding, bisnis strategi dan lain-lain. Sampai korporasi nanti ekspor. Setelah berkecimpung di dunia UMKM gitu ya Pak, apa sih permasalahannya yang berat di sana itu? Kan kita sering ini ya, UMKM itu sebagai pondasi dan sebagainya. Tapi pada nyatanya kalau kita bergerak di dasar itu, ini beneran pondasinya ini ya gitu. Jadi apa sih permasalahan yang ini? Kalau dibilang fondasi itu karena kuantitasnya Mas Bayu. Banyak gitu ya. Saking banyaknya. Jadi saya kan juga ikut dalam ekosistem pengembangan wirausahaan Indonesia itu. Di dalam datanya hanya tidak sampai 5 juta, 4,9 juta warga negara Indonesia yang tercantum sebagai wirausaha. Kayak di HIPMI kan kita masuk wirausaha ya. Ternyata UMKM itu 65 juta Mas. Jadi memang fondasinya banyak banget ya. Mereka yang menggerakkan roda perekonomian. Secara kemarin di pandemi kan kita juga merasakan kita bisa tetap stabil karena semua bergerak. Roda perekonomiannya masih kecil-kecil lebih banyak gitu ya. Kecil lebih banyak karena nggak butuh padat modal, padat karya gitu kan. Yang namanya UMKM kan ya ada yang dari home industry, ada yang benar-benar dia ya untuk memenuhi kebutuhan di lingkungannya gitu. Jadi itulah yang menggerakkan. Dan kondisinya yang menjadi permasalahan saat ini, kalau yang paling utama itu memang pemasaran. Iya, pemasaran. Gitu, karena mereka kan keterbatasan dana dari segi produksi sampai dengan iklan dan lain-lain kan nggak ada ya. Kayak misalnya kita punya perbandingan kalau wirausaha tuh dia punya modal untuk dia bikin stok. Dia kan nggak, dia ada order dulu baru bikin. Gitu. Kalau dia bikin stok belum tentu nanti bisa jual karena dia nggak punya toko Mas. Jadi dia bisanya jualan hanya di acara-acara expo, bazar. Itu pun kalau dia punya modal untuk sewa. Kan kebanyakan sekarang juga mohon maaf ya, ini untuk penyelenggara event, mohon maaf. Ini mohon kalau UMKM jangan mahal-mahal gitu, karena mereka juga berjuang untuk bisa tetap survive gitu. Bahkan di Jawara pun setiap event saya kasih booth khusus untuk Jawara. Jadi ada event Mbak Astrid daftar nama Jawara terus bareng-bareng gitu ya Mbak? Karena saya bisa membayangkan mereka untuk produksi pun kan mereka harus mengeluarkan modalnya yang belum tentu kembali di event itu habis kan belum tentu ya. Nah, tapi ada juga yang memang ya ini di hal-hal khusus memang sudah banyak yang punya pelanggan dan banyak order yang besar juga ada. Jadi memang beda-beda. Permasalahan utama di pemasaran, yang kedua di konsistensi kualitas produk Mas. Karena kalau di skala kecil biasanya mereka masih terjaga kualitasnya, tapi kalau udah ordernya banyak dan langsung secara singkat harus selesai gitu kayaknya belum siap. Jadi ya itu tadi ya kita mulai mikirkan tuh mulai dari bagaimana mereka bisa memahami produknya, kualitasnya, brandingnya sampai semuanya detail. Terus itu yang ini Mbak Astrid semua Mbak, apa yang istilahnya mentor gitu ya, apa ada ya? Enggak, saya lebih ke konseptor sebenarnya. Saya memang di mana-mana cenderungnya sebagai konseptor karena saya yakin banyak yang lebih expert daripada saya untuk beberapa sisi ya. Misalnya kayak di inovasi kemarin kita melibatkan dari Solo Technopark karena dari Pak Danu itu juga beliau yang handle namanya Solo Incubator ya, Solo Incubator programnya gitu kan, ada STP dia bikin. Kemudian
banyak lah kayak di keuangan kan ada Bank Jateng, kemudian kemarin juga ada Mas Ringga saya masukkan juga di jagokeuangan.com untuk finansialnya para UMKM. Jadi kan saya yakin para expert ini yang dia lebih bisa mengantarkan. Jadi saya lebih ke membuat konsep yang secara berjenjang, secara bertahap yang kita bisa mengukur bersama, tapi ada portofolionya Mas. Jadi expert saya kumpulkan pada waktu assessment. Kemudian nanti Indian kayak raport gitu ya, nerima raport gimana rapotnya gitu. Dari awal dikasih masukan, diterima nggak nih, dikerjakan nggak PR-nya kan gitu. Dan itu ada sistem gugur gitu? Nggak ada ya? Maksudnya dari 100 awalnya 100 terus kelas mungkin ya? Ada. Ini uniknya di UMKM ketika saya bikin Jawara, mereka itu akan gugur sendiri karena hukum alam semesta. Capek paling ya Mbak? Iya bisa karena konsistensinya yang belum terjaga secara kan. Jadi pebisnis itu saya bilang tadi entrepreneurship itu kan kita harus bisa mengatur waktu, kita bisa tahan banting, ya kan secara mental kita teruji, itu kan harus dimiliki oleh para pelaku UMKM juga. Nah di situ akhirnya terseleksi sendiri mana yang dia akhirnya belum kuat untuk bisa berkomitmen secara jangka panjang. Mana yang rajin banget dan aktif banget tuh kelihatan kayak di kelas persis gitu kan, sering bolos nggak dulu yang bawa ini gitu. Tapi kan itu nanti berpengaruh ke peringkat di akhir gitu. Jadi mungkin dia produknya bagus tapi secara attitude-nya kurang. Nah itu saya sebagai kepala sekolahnya kan ya kan bisa ngecek nih gitu. Karena Indian memang ya karena selain pemasaran, konsistensi itu ada satu lagi faktor yang nggak kalah penting nih untuk UMKM itu adalah akses permodalan atau pendanaan. Itu yang biasanya menarik juga untuk mereka. Maksudnya harapan itu ya. Di Jawara nanti karena kita modelnya championship ya atau pemeringkatan, ya tentunya ada akses pendanaan untuk yang pemenang. Makanya itu untuk menjadi motivasi mereka juga untuk tambahan modal. Dimodalin. Jadi udah gratis. Terus kemana-mana kemarin ada bisnis segala macam, terakhir masih dapat duit kalau dia bisa level up, scale up. Seru. Wow. Kenapa Jawara namanya Mbak? Jawara itu kan namanya juara ya sebenarnya ya, tapi saya punya filosofi juga itu sebuah jaringan wirausaha berdaya. Jaringan wirausaha berdaya. Oh, singkatan. Singkatan juga. Ya, yang namanya wirausaha kan lebih kuat kalau barengan ya. Barengan. Gitu. Ngomong-ngomong tentang pemasaran tadi ya, tantangan terberat dan katanya ya kondisi sekarang UMKM banyak yang kesulitan di situ gitu, Pak. Apalagi sekarang sudah mulai digital itu gimana, Pak? Untuk UMKM atau untuk umum? Untuk UMKM. Udah pada melek belum sih, Mbak? Kebanyakan? Mayoritas masih merasa itu menjadi kendala, masih menjadi kendala. Sempet kan kemarin ada event dengan Traveloka juga, dia kasih free mentor untuk semacam digitalisasi usaha UMKM. Itu kebanyakan kayak lebih ke kenapa sih kita harus belajar TikTok, kenapa sih kita harus bikin ini, bikin itu gitu. Dan masih banyak yang merasa belum sampai ke sana. Bahkan di akun media sosialnya saja kan kemarin waktu bisnis visit saya minta nanti tolong di tag ya ke Jawara UMKM gitu. Tagnya gimana ya Mbak gitu. Tanya belum tahu juga gitu. Ya memang kondisinya seperti itu Mas gitu. Karena mayoritas ya ini fakta di lapangan rata-rata ya 80% saya kira ya 75-80% itu memang ibu rumah tangga gitu. Ibu-ibu malah. Ibu-ibu yang dia pengen mendapatkan tambahan hasil, ada juga yang memang karena kondisinya di rumah dia bisa mengembangkan suatu bisnis. Nah, awalnya di situ kan nggak ada background IT atau background digital. Ya kendalanya di situ sih Mas. Makanya di kelas kita juga ada praktek-praktek langsung digital, gitu. Kalau secara umum peluang digitalisasi pemasaran gitu ya mungkin ya atau Mbak Astrian juga konsen di situ juga ya? Iya. Itu bagaimana, Mbak? Secara umum berarti untuk umum ya, nggak cuma untuk digital, peluang untuk UMKM aja. Kalau ilmu marketing kan sekarang udah 5.0, nggak kalah sama society 5.0 ya. Jadi marketing 5.0 itu ya tidak lepas dari semua yang berbau media digital. Jadi kalau dulu
mulai dari brosur, door to door, word of mouth ya, atau ketok tular nek basa Jawane itu ya. Sekarang kan sudah berkembang menjadi ada digital marketing, sudah berkembang menjadi sekarang itu udah ada AI ya malah ya. Yang dia juga ada yang apa ya, otomasi itu kan lebih ada yang kita misalnya scrolling, kita berhenti di satu gambar atau satu iklan, otomatis nanti kan dia akan muncul terus iklannya. Misalnya aku pengen lihat sepatu baru nih, terus nanti besok lihat lagi, itu pasti besok iklannya sepatu. Iya benar. Itu udah secanggih itu sih marketing 5.0. Jadi kalau peluang ya sudah waktunya sih kita juga bergeser ke media digital. Media digital itu kan nggak cuma e-commerce ya. Kan ada konsep marketplace, ada konsep e-commerce, ada konsep toko online ya kan. Ada konsep juga media sosial. Jadi ini semua kan digital platform. Ada yang kita masuk ke pasar, bareng-bareng jualannya atas nama pasarnya. Ada yang kita jualan kayak di Solo tuh ada PGS sama BTC. Kita pasang tokonya, kita sewa tempatnya. Ada yang kita punya toko sendiri, tapi online gitu. Kalau ini kan sudah ada toko nih, tinggal dipasangin toko online-nya. Nah itu ya memang semua sekarang harus main sih. Dan peluangnya besar sekali. Dan kalau Mas Bayu kan udah ada brand bagus ya di batik ini, saya kira ya sudah banyak sebenarnya celah-celah untuk ekspor juga Mas. Karena kan kemarin saya juga kedatangan tamu dari Macau, dari China itu. Ternyata hal sederhana, misalnya kayu gitu ya, di sana ada bahan yang mereka tidak ada, kita ada. Kemudian kita inovasikan, harganya misalnya satu gelang aja bisa, gelang kayu loh. Itu bisa sampai 200-300 juta. Dan itu tadi kecanggihan marketing 5.0 online. Yang mungkin dari tempat kita hanya toko online, kita masuk ke Alibaba, atau masuk ke marketplace-nya mereka. Bisa banget. Bisa sampai ke seluruh dunia gitu ya. Jadi emang udah waktunya ini sih. Diminum Mbak, diminum. Iya, boleh. Oh iya. Kalau di retail kan udah umum ya. Bahkan di jasa pun sekarang sudah digital. Di Unsa pun kita promo ya. Enggak apa-apa, Mbak. Di Unsa pun kita mau bikin hybrid class. Ini mau bikin hybrid class untuk kelas yang teman-teman pegawai, teman-teman yang punya waktu terbatas untuk harus ke sekolah atau ke kampus gitu. Jadi bisa belajar kadang ke kampus, kadang online. Ini semua harus kayak gitu sih platform marketing 5.0. Kembali ngomongin Unsa lagi. Iya, boleh. Dan apa ya, remaja atau mahasiswa sekarang itu mungkin nyambung di ngobrasnya bareng Astrid gitu ya. Saya kan ya kita sebagai misal ketika nyari locker gitu, buat locker dan sebagainya itu emang sekarang ini generasi sekarang ini apa ya, Gen Z itu agak apa ya Mbak? Ini aku arah yang mana nih? Paham nih aku arah yang mana nih? Ya kan mengalami ya, jadi kurang kataku kurang fact gitu, ya nggak sih Mbak? Itu kan ada analoginya, namanya mental strawberry. Apa itu? Ya kelihatannya kuat, tapi kalau kamu pencet sedikit udah. Ya. Tapi sebenarnya strawberry itu kan punya value ya. Dia kalau dibandingkan dengan buah yang lain kan dia juga lebih mahal gitu dibandingkan beli jambu sama beli strawberry. Tapi di satu sisi ya karakternya memang lebih mellow ya, lebih secara mental awareness-nya kurang. Itu saya juga bikin satu program di WRP tentang mental awareness juga, tentang bagaimana anak-anak muda dia bisa lebih tough gitu. Tapi itu bukan kekurangan sih menurut saya. Itu adalah hasil dari empati yang muncul di generasi sebelumnya, kan di generasi ini ya, bapak ibunya kan. Bapak ibunya dulu kan di generasi sandwich antara generasi perjuangan dan generasi reformasi kalau di Indonesia kan backgroundnya ya. Jadi di saat itu anak-anak banyak diberikan kebebasan dan seterusnya, padahal rata-rata di Indonesia itu keluarga banyak yang ibunya sekarang juga bekerja. Nah ibu bekerja itu kadang lupa sama ya ini untuk pengingat ya, kita sesama perempuan yang bekerja kadang kita lupa untuk memikirkan bahwa kodrat sesungguhnya perempuan itu kan juga sebagai madrasah pertama anak-anak di rumah, sehingga yang merangkul secara kejiwaan ini kurang. Jadi mereka diberi kebebasan, tapi di satu sisi
pengarahannya ini yang kurang kuat. Kedekatannya. Jadi si anak merasa aku bisa nggak ya, kemudian aku masih butuh penguatan dari sana sini, tapi dia nggak bisa ngomongnya, cara komunikasinya. Kalau generasi kita milenial kan ya, atau Gen Z ini? Gen Z awal. Kalau generasi X milenial tuh kita lebih komunikatif sih, maksudnya sama orang tua tuh masih bisa menyampaikan apa yang kita mau dan lain-lain. Kalau Gen Z itu dia lebih banyak lebih ke perasaannya dulu daripada apa yang bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi memang ya beda pendekatannya. Untuk orang tua yang punya anak Gen Z harus lebih dikuatkan bondingnya. Dekat gitu ya. Kalau dari kampus nih Mbak, jadi kan untuk memenuhi lowongan kerja gitu kan kampus juga harus berpartisipasi gitu ya. Betul. Biar klop antara dunia usaha sama dunia pendidikan atau dunia kampus gitu. Iya. Itu kan akhirnya fenomena yang analogi strawberry itu tadi terjadi di industri, di dunia kerja, Dudika ya namanya, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, yang ada fenomena namanya kutu loncat. Kalau zaman kita pindah ke satu tempat ke tempat yang lain itu kan karena mungkin kita bener-bener udah mentok, nggak cocok, terus akhirnya pindah. Kalau sekarang itu sebuah kebanggaan loh. Iya lagi mas. Iya kan? Panjang CV-nya. Iya. Benar kan? Pernah di sini gitu mas. Iya, pernah di sini dan itu kebanggaan. Apalagi kalau dia sudah spesifik di satu sisi, misalnya di dunia digital ya, di kantor yang dia startup gitu. Dia kan dari satu startup ini terus. Wow, iya. Yang pusing kita nih bosnya nih. Iya. Baru dia desain dulu. Itu analoginya sama ketika orang tua sama anak Gen Z tadi ya, bonding lah yang menjadi kekuatan sebenarnya. Ya akhirnya kita bisa menempatkan diri kita di pemikiran mereka, kemudian kita jauh lebih santai. Kalau dulu kan kalau bos tuh kayak harus formal banget gitu, kalau sekarang ya kita ikut aja kayaknya mereka santai. Cara komunikasinya juga santai. Gitu, santai. Terus santai mah. Mereka yang santai, yang kita santai, mereka santai banget. Iya. Itu. Masih pusing mas? Hah? Masih pusing dengan generasi strawberry itu. Kan saya menerima curhatan dari teman-teman aja gitu. Dan overnya cepet banget sih. Iya, dan oh iya sama kan gitu ya. Iya. Diceritain oh iya sama. Itu mentality juga sih. Dan itu PR besarnya Indonesia. Ya padahal menyongsong ini kan. Makanya Pak Jokowi itu kan ada istilahnya revolusi mental, tapi ini kan kerja barengan, nggak bisa hanya dari dunia pendidikan aja. Makanya ini kan satu pendekatan saya yang di bidang bisnis, di entrepreneurship ya semua harus kita kuatkan. Karena ketika entrepreneurship jalan, itu juga salah satu kunci untuk mengatasi yang gampang mental illness-nya kambuh tadi. Mental illness. Iya loh. Ya kan overthinking. Benar. Kemudian anxiety. Ya Allah. Gimana? Padahal kita yang ngadepi ini penyakit apa kayak kalau kita ya. Zaman dulu itu juga lebih banyak. Tapi nggak ada namanya kayaknya Mbak. Nggak ada istilah dulu. Karena istilahnya nggak disebutin, makanya kita menganggap kita fine ya. Kita fine aja ya. Jadi karena sekarang ada istilahnya, jadi mereka merasa being the victim gitu. Padahal enggak juga. Di entrepreneurship makanya semua harus bermental pengusaha. Pengusaha itu kan tahan banting, dia pantang menyerah, terus harus adaptif dan seterusnya itu. Kalau dari sisi orangnya Mbak, bagaimana Mbak Astrid bisa menasihati mungkin ya untuk teman-teman yang Gen Z-nya biar nggak seperti itu gitu? Sebenarnya di satu sisi saya bukan menasihati ya, di satu sisi mereka itu hanya perlu menempatkan dirinya lebih ke porsi yang positifnya aja, karena dia kan sebenarnya secara positifly ada kreatif ya kan, otomatis anak Gen Z sama kita ini lebih kreatif, anak Gen Z lebih adaptif dan lain-lain. Cuman sisi ini loh yang harus kamu kuatkan, bukan sisi yang strawberry tadi, sisi mental yang kita merasa membandingkan dengan teman kita 25 dia dapat uang sekian kita belum, dia udah nikah kita belum, bukan itu. Jadi yang difokuskan hanya
fokus ke positif, yang di positive sides of Gen Z-nya, karena Gen Z ini ya luar biasa karena dia lahir di dunia iptek yang sudah maju, digitalnya juga sudah canggih gitu kan. Jadi pasti secara positif dampaknya untuk bangsa pasti lebih bagus sih. Sekarang kan juga aspirasinya dia lebih kreatif, lebih terdengar ya daripada dulu kan kita masih pakewoh gitu. Mau usul-usul ke senior-senior kok pakewoh gitu ya. Budaya pakewoh itu kuat zaman gitu. kita. Itu sih, jadi bukan nasihat tapi lebih ke mengajak untuk fokuslah ke yang positif. Itu dia. Bilang ke temenmu. Gen Z. Relate tuh ya. Gen Z itu berapa sih? 97 sampai 2000 berapa? 2000-an. Dia udah 2003 ya, 2002, 2003 ke bawah. Itu Gen Z. Aku Gen Z. Kalau ini Mbak, tadi juga Mbak Astrid menyinggung ibu itu harus dekat dengan anak. Nah, Mbak Astrid dalam mengatur, kan kita tahu ya di story-nya ya, aku yang lihat capek sendiri. Nggak ada capek-capeknya. Kegiatannya banyak banget ya. Kegiatannya banyak banget. Jadi memanage itu bagaimana Mbak? Kesibukan dalam dan luar ya. Makanya ini pertanyaan yang sering banget saya banyak banget soalnya yang nanya Mbak caranya bagi waktu gimana, apalagi kalau yang udah nikah itu mereka pasti udah berubah porsinya, apalagi udah punya anak. Wah itu biasanya rata-rata udah menyerah, mereka berkarir aja udah habis gitu waktunya. Sementara saya kan masih berkarya, saya masih berkontribusi, berorganisasi gitu kan, masih banyak. Jadi pada waktu di awal saya berkomitmen dengan suami bahwa saya boleh nggak kerja di luar rumah gitu. Kan bagaimanapun di awal kan saya tetap menganggap bahwa memang suami kan imam ya. Pada waktu saya nikah suami bilang lah kamu kan ada usaha keluarga yang harus diteruskan. Jadi dari awal memang suami sudah mendorong saya untuk dia menjadi wanita karir juga gitu. Nah itu memang harus dipahami dulu. Jadi jangan maksa wanita harus bekerja, wanita harus berkarya. Ya lihat kondisinya dulu, suaminya boleh gitu. Itu satu supaya seimbang nih. Kan kita ngomongin balance kan. Nah ketika sudah ada komitmen, sudah ada kesepakatan, barulah kita atur yang namanya ritme. Ya, mungkin Mas Bayu kan kok nggak capek-capek gitu ya. Tapi kalau saya udah enjoy Mas, udah nggak capek karena itu sudah masuk dalam jadwal saya. Saya boleh kasih bocoran ya. Aku pakai aplikasi namanya Trello. Trello itu bisa aku share sama yang nemenin aku harian untuk di kegiatan luar. Terus sekretarisku yang ada di kampus sama manajerku yang ada di beberapa unit bisnis tadi. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, undangan, apapun yang sifatnya meeting yang harus sifatnya komunikasi untuk schedule itu ada di Trello. Jadi bisa aku atur bareng-bareng. Ya semacam kayak kalender ya, Google Calendar. Ya kayak Google Doc itu, cuman ini kan lebih ke arah scheduling. Scheduling sama task, to-do list macam-macam. Di situ udah aku pakai bertahun-tahun, udah lama. Jadi ketika aku bikin jadwal nanti timku tahu. Terus dari misalnya sekretarisku sebagai rektor aku ada kegiatan di kampus, ada undangan-undangan, itu aku sama timku yang lain juga tahu. Jadi itu makanya rahasianya kenapa bisa beruntun kegiatannya banyak dan semua bisa jalan. Dan itu sudah saya kasih balance juga untuk keluarga. Ya kalau bisa maghrib udah sampai rumah, pagi harus ngurusin rumah sama anak-anak dulu. Jadi tetap tugasku sebagai wanita tuh jalan Mas, gitu. Terus weekend ya milih anak-anak sama suami udah. Gitu. Itu jarang kalau kegiatan weekend jarang. Kalau terpaksa harus ada event yang harus saya datengin, saya biasanya ngajak anak-anak sama suami. Kalau di weekend itu ya Mbak? Iya, kalau tetap ada kegiatan, misalnya waktu itu ada acara di balai kota, saya harus datang dengan sebagai undangan, terus ada sambutan juga, ya udah saya datang, tapi suami sama anak-anak juga ikut. Jadi bisa balance semuanya. Tapi nggak gampang loh kayaknya ngomong gini. Harus. Itu suami juga megang jadwalnya gitu. Ini istriku di mana? Iya dia bisa lihat Trello saya juga, aman. Maksudnya bisa ngecek. Jadi ibu iya. Jadi ibu. Iya. Rektor, Mbak Priyantek. Sibuknya.
Boleh nanti aku tantang satu hari ikut aku ya. Satu hari boleh bersama Mbak Astrid. Boleh banget tuh. Satu hari bareng. Iya, nanti ada nanti. Kita testimoni yang ikut sudah ikut aja. Nanti diajak masih di interview dulu. Aku capek Mas, aku capek. Tapi aku agak susah nyari asisten pribadi yang cewek nih Mas. Udah 2 kali tumbang semua. Gara-gara nggak ngikutin ritmenya. Dan cewek itu kan kekurangannya banyak yang ini ya, pakai perasaan ya. Jadi kalau misalnya ada klien atau ada saya misalnya sama hadap-hadapan sama ada ini ya misalnya ada event, saya sebagai pembicara. Terus dari panitianya tuh kayak ngejar-ngejar apa itu kan harus non-banting ya. Nah, maksudnya benar-benar harus bisa bekerja dalam tekanan gitu. Jadi yang bisa menemani saya setiap hari kayak gini tuh udah teruji semua. Gimana Mas? Pusing ya Mas? Seru ya Mas ya? Seru. Udah 2 kali itu, yang satu sampai tipes, yang satu sampai sakit apa tuh radang ya. Tapi tetap kalau olahraga tetap ya Mbak menjaga kan tetap butuh stamina ya. Iya olahraga. Dulunya aku rutin sih jogging pagi. Cuman karena semenjak anak-anak udah SD TK kan aku ngurusin sampai mereka sebelum sekolah makan sampai berangkat. Jadi ya karena waktuku quality time sama mereka kan pagi itu ya. Sementara jam 8-9 kan udah mulai kerja. Jadi rata-rata sekarang olahraganya ya di rumah sih. Kalau suplemen biasanya madu gitu. Ini berarti tips-tips rahasianya dibuka di sini. Makanya kita namanya ngobrol. Iya. Ngobrol bareng Astrid kok. Iya. Kalau suplemen, nah ini mungkin yang lain juga butuh ini ya, butuh satu literasi baru tentang kesehatan. Jadi kalau orang biasanya, aku cuma vitamin. Kalau aku enggak, aku paham betul apa sih fungsi dari masing-masing vitamin, mineral dan semua suplemen itu dan tergantung kebutuhan tubuhku. Jadi misalnya vitamin C itu ya nggak setiap hari. Kalau pas capek-capek aku lebih ke vitamin B. Kayak gitu-gitulah. Jadi sampai segitunya. Literasi kesehatannya juga di ini. Gitu. Pernah waktu zaman COVID itu mereka belum ini ya, teman-teman belum banyak yang paham harus ada konsumsi vitamin D minimal vitamin D-nya berapa itu kan belum. Pada waktu awal COVID itu saya udah ngukur yang namanya vitamin D karena dalam imunitas kan kita ada nih, ada ilmunya gitu. Saya bukan dokter sih, cuman senang baca, senang literatur gitu. Saya sering baca. Terus ini sebenarnya kuncinya vitamin D3 nih gitu. Pada waktu awal COVID. Ya udah waktu itu saya cek, vitamin D saya sekian. Berarti sudah cukup kebal. Saya tambahin aja suplemen itu. Waktu COVID itu, jadi malah nggak yang kita stres, kita nanti gimana panik. Takut ya. Itu waktu COVID ya, saya malah menikmati yang namanya sepinya Bali, sepinya Jakarta. Saya malah pergi loh. Wow. Jadi traveling gitu Pak? Iya, jadi suami saya, kamu serius, kamu berani? Loh karena aku kan juga praktisi pariwisata Mas. Jadi saya sering ngomong soal tentang pariwisata Indonesia seperti apa, kan saya harus turis juga gitu loh. Seperti gimana sih alurnya di bandara, gimana sih pakai peduli lindungi kan saya harus bisa ngomong. Nah saya ngomong itu kan nggak cuma ngomong, experience kan harus ada by experience. Nah itu saya sampai waktu itu ngalami alhamdulillah sampai redanya COVID itu aman. Karena saya tahu apa ya ilmunya tadi. Jadi intinya kalau di pendidikan itu kelebihannya kita kan jadi pakai ilmu, pakai literasi. Jadinya nggak gampang apa ya kebawa berita ini. FOMO ya itu tadi. Itu. Gitu. Berarti jarang sakit ya Mbak? Jarang sakit ya? Jarang sakit. Kalau udah mulai agak ngedrop biasanya aku ngomong sama timku, ini kayaknya aku butuh rest bentar deh. Kayak bener-bener, ya bener ya kan sejam 2 jam aku rest dulu, nanti harus datang lagi gitu. Jadi seharian sibuk. Se-aware itu sama badanku, sama pikiranku tuh semua se-aware itu aku. Apalagi se-aware hatiku ya. Udah. Love yourself bro. Self love kalau. Self love. Self love ngomongnya self love. Biasa kan Mbak Astrid sibuk nih ya berarti ya. Sehariannya dari pagi sampai malam. Iya rutin. Bisa rutin ya. Healingnya biasanya ngapain Mbak? Me time. Me time-nya bener-bener me time yang sendiri. Traveling sendiri. Sendirian. Aku lihat di apa ya izinnya Mbak Astrid ke Thailand, Bangkok. Itu kan bareng-bareng. Oh bareng ya? Yang sendirian tuh aku terjauh tuh ke New York, London. Sendiri. Bener sendiri ya? Bener sendiri? Sendiri.
Ya awalnya kan cuma paling ke Jogja sendiri, ke Semarang sendiri, di Jakarta sendiri. Terus levelnya kan tekanannya semakin berat. Manusia kan tekanannya lebih berat. Maksudnya ya kita as leader, as macam-macam kan, dari rumah juga sebagai tulang punggung keluarga. Wah, kalau nggak diimbangi rest yang bener-bener sama deep talk, sama diri sendiri, terus sama apa ya tadi ya, samanya self awareness dan lain-lain, nggak akan seimbang, Mas. Nabi aja dulu hijrah ya, sampai menyepi di gua gitu. Itu kan sebenarnya ajaran dimana kita sebagai manusia itu di tengah keramaian tuh harus ada waktunya untuk hening, harus ada me time-nya. Tapi me time-nya bukan yang healing terus foto-foto gitu, enggak. Maksudnya bener-bener healing yang kita ya nyari satu waktu yang kita bicara sama diri kita sendiri. Yang paling ekstrim waktu terakhir kan New York sih aku, karena waktu itu 2022, malah sebelum HIPMI Mas, itu waktu itu. Aku udah mau 5 tahun selesai menjabat sebagai ketua yayasan dan aku belum tahu akan jadi rektor pada waktu itu. Aku berpikir ini gimana ya untuk pengembangan semuanya. Itu kan semua ya, waktu itu banyak-banyaknya gitu. Aku masih pegang sekolah pariwisata, masih pegang kampus, macam-macam. Terus waktu itu saya bilang sama diri saya, kalau kita bisa menjadi diri sendiri, selesai dengan diri sendiri, pasti kita akan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Ya kan, maksudnya bukan hanya bermanfaat itu untuk tanda kutip untuk bisa dilihat orang lain, enggak. Ini dari diri kita sendiri udah selesai gitu loh, udah selesai. Terus kita nanti pasti bisa berdampak banyak. Nah itu saya waktu itu berpikir, saya izin sama suami, kayaknya ini saya mau me time yang benar-benar pusat peradaban manusia. Suami itu udah hafal sih, udah nggak bisa ngerem-ngerem, maksudnya dia udah percaya juga, maksudnya udah paham saya seperti apa. Saya kan visioner gitu loh, maksudnya banyak pemikiran-pemikiran ke depan gitu sih. Terus kamu mau kemana gitu? Nah di pusat peradaban manusia itu ada di New York. Semua jenis manusia, karakternya, agamanya, pokoknya semua jenis manusia di dunia itu ada di New York. Dan pada waktu itu saya datang sendiri, bahkan kalau kita berdoa biasanya di tahajud di tengah malam gitu ya, berdoa sama Allah sendiri untuk munajat. Waktu itu saya berdiri di tengah Broadway, di tengah keramaian orang, semua orang ngomong, banyak lampu, hedonisme, dan ada yang rambutnya biru, ada yang rambutnya pink, ada yang pakai bajunya rapi, bagus, ada yang sampai cuma pakai tank top, ada yang mungkin cuma pakai celana gitu. Ini gini banget ya dunia ya. Jadi kayak saya mikir, buat apa saya di dunia? Purpose saya apa? Dan di situ ketemu. Jadi intinya saya hanya sebagai saluran berkat dari Allah aja. Jadi rezeki kan bukan milik saya ya, saya hanya menerima rezeki untuk saya bagikan lagi, dan itu menjadi prinsip saya sekarang. Wow. Pulang itu langsung kayak new me. Iya. lebih ke apa ya? Nggak berperan dan segala macam. Jadi udah total. Kalau saya dipercaya, ya saya total. Terus ini ya rahasia juga sih Mas, mungkin nggak semua tahu juga. Waktu Muscap itu kan saya baru bikin semacam SK ya, karena saya ketua yayasan pada waktu itu kan, saya bikin SK untuk 70 jabatan struktural di kampus. Waktu itu 70 orang kan saya yang nata gitu. Terus saya waktu itu nggak kepikiran, ini rektornya siapa ya di sini? Nggak kepikiran. Jadi waktu sampai akhir Januari itu saya selesaikan SK, tiba-tiba Dewan Pembina meminta saya untuk turun gunung. Akhir Januari Mas. Jadi di tanggal 20-an itu saya udah dipanggil sama Dewan Pembina, Mbak Astrid turun ya ke rektor. Padahal waktu itu saya baru dari ketua yayasan itu berarti? Dari ketua yayasan. Maksudnya pada waktu itu saya udah mindsetnya kan mindset habis ini saya mau berkontribusi berorganisasi gitu kan. Udah berpikirnya seperti itu. Tapi ternyata sama Allah masih diberi satu amanah besar dari orang tua itu sebagai rektor. Jadi ya intinya manusia hanya bisa berencana, kan Allah yang menentukan. Hanya kita sebagai manusia yang harus kuat dan bisa menerima amanah itu semaksimal mungkin. QOTD. Yes. Jadi caption nanti sama Fadil itu. Dikat terus nyusun caption maksudnya. Ya kan emang gitu. Jangan kan biasanya kan gitu, Allah yang menentukan, tapi kitanya santai-santai gitu. Akhirnya rezekinya nggak datang, kita menyalahkan keadaan. Kalau saya kan sebaliknya. Oke, yang penting kita siap dulu. Entah nanti jadi apa kan kita nggak tahu. Untungnya apa? Iya. Allah yang menentukan. Saya mau tanya pribadi nih, Mbak. Ngomong di ngobras boleh. Kalau saya tanya berarti tentang parenting gitu.
Kalau parenting ala Mbak Astrid gimana, Mbak? Untuk sekarang dan menghadapi masa depan ya, masa depan anak-anak. Kebetulan aku dua itu cowok, jadi secara mindset mereka adalah the next leader ya, karena imam kan mereka, laki-laki semua. Jadi saya dari awal, dari kecil itu sudah mengajarkan secara perlahan namanya tanggung jawab, kemandirian, kemudian decision making itu sejak kecil, terutama mentalitas ya. Jadi kalau dibilang kategori yang mana nih, yang kategori yang kaku atau yang masih disiplin atau yang seperti apa, saya lebih ke yang moderat. Anak saya itu umur 2 tahun, 3 tahun. Kalau yang lain kan mungkin dari proses dia harus bisa ke kamar mandi sendiri, pergi sendiri, mandi sendiri dan lain-lain itu kan masih berproses. Sementara kan saya sibuk ya, saya ibu yang bekerja dan punya banyak peran di luar. Anak saya itu dari awal sudah saya ajari untuk dia bisa tahu apa yang menjadi barangnya dia, bagaimana dia bisa menata mainannya, terus dia memutuskan mau tidur sama siapa, gitu, di kamar mana, itu dari awal udah saya ajarin, Mas. Jadi orang tua yang tidak malah mengarahkan untuk kamu harus gini, malah saya kembalikan ke anak. Dan alhamdulillah sekarang mereka secara mentality lebih tough sih. Lebih tough dan secara nggak langsung kayak kemarin tiba-tiba anak saya yang besar kan naik kelas 3. Pulang-pulang, mah aku jadi ketua kelas, kok bisa nggak? Soalnya tadi ustaznya siapa yang mau jadi ketua kelas? Aku mau belajar terus jadi ketua kelas. Padahal nggak nyuruh. Ya itu prosesnya dia dan ya secara nggak langsung saya harus jadi teladan juga ya. Jadi dia mungkin lihat saya sambutan, lihat aku kerja kemana-mana itu kan mama aja mau bekerja, kenapa kok aku malas-malasan kayak gitu lah. Jadi kita sebagai parents juga harus jadi teladan sih. Tergolong yang ibu yang galak atau yang slow? Tergantung. Tapi ada ini Mas, ada istilah itu namanya, sebenarnya ini lebih ke, aku bukan ahli parenting, tapi ini berlaku juga di anakku dan bisa berhasil itu. Ada istilah itu namanya mendahulukan disiplin sebelum kasih sayang. Kan ada yang anak-anak apa-apa diturutin, dimanjain gitu ya. Kan urutannya itu disiplin, exercise, sama lebih ke kasih sayang, love-nya, passionate ya. Jadi disiplin itu ya aturan-aturan. Di rumah udah ada belum aturan? Misalnya boleh main HP-nya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Terus boleh bukanya itu aplikasi apa aja, itu aturan semua kan, disiplin. Bangunnya jam berapa, sholat bareng di rumah tuh sama papa tuh. Kalau aku di rumahku maghrib sama isya itu wajib. Kalau yang sehari-hari kan mereka tahu mama papahnya kerja gitu. Jadi itu sudah harus ada aturan disiplin. Exercise itu ya sesuatu yang mereka harus lakukan secara dinamikanya masing-masing anak kan cengkoknya beda-beda nih ya. Anakku yang pertama kedua kan karakternya beda-beda. Itu dia exercise. Kalau misalnya adik itu dia lebih yang karakternya bukan yang bukan yang banyak gerak gitu. Dia yang lebih ke Lego, lebih ke main coding-codingan gitulah, maksudnya main-main game-game yang coding gitu. Jadi saya lebih ajak dia exercise untuk dia bisa berani di depan orang. Jadi ada exercise-nya juga. Begitu pula kakaknya suka bola terus, tapi dia suruh matematika susah. Jadi dia exercise-nya sama saya lebih ke matematika. Jadi ini sebagai penyeimbang. Baru yang terakhir ini love-nya ini kasih sayang atau passionate itu ada reward and punishment-nya. Jadi walaupun punishment itu masuk ke dalam love, Mas. Misalnya tadi kakak udah berhasil menyelesaikan pekerjaannya atau menata mainannya, ya dia dapat reward. Tapi kalau belum, dia dipanis dulu untuk habis itu tetap kita sayang. Makasih ya kak, udah berusaha gini. Kayak gitu-gitulah. Itu tips parenting. Berarti cewek-cewek beda dong Mbak? Parentingnya Cowok-cowok semua ya? Kebetulan aku cowok-cowok. Kalau cewek kan biasanya lebih dekat sama papahnya ya. Ya. Lebih dekat. Karena aku ngerasakan, aku cewek, aku dekat sama papahku. Itu tak terasa sudah. Nggak terasa ya. Sumpah serius Mas?
Ini ngobrol asik bareng Astrid emang gak kerasa. Yoi dong bro. Tapi nggak di Slow Radio. Iya, di media. Media. Kita ambil. Pinjam ya Slow Radio ya. Susah nih, Mbak Astrid nih kesini nih. Aduh. Itu ya? Iya. Ada ini mungkin Mbak yang mau disampaikan atau ada event yang mau apa ya? Teman-teman tahu? Ya ini aja sih tentang edupreneurship tadi ya. Jadi kita harus mulai namanya mengembangkan sisi edupreneurship dalam kehidupan kita, nggak hanya di kampus gitu. Dimana edupreneurship itu menumbuhkan jiwa-jiwa kita yang selama ini kita mungkin lebih mengarah pada fokus pada bidang kita masing-masing. Tapi sesungguhnya menjadi pengusaha itu kan banyak sisi positifnya ya. Dimana kita bisa jadi tahan banting, kita bisa lebih memiliki mental yang kuat, kita bisa lebih pandai negosiasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu kan soft skill yang dimiliki oleh para pengusaha. Nah mudah-mudahan dengan adanya edupreneurship itu kita bisa terapkan dimanapun kita belajar, nggak cuma di kelas, bisa belajar dari YouTube, Sena Media, semua itu prinsip edupreneurship untuk kita bisa lebih siap menghadapi perubahan zaman. Udah itu aja. Iya banyak nih dari awal kita ngobrolin apa tadi? Banyak. Habis itu ngobrolin bisnis, self love, parenting. Semua kita dapat di sini bersama Mbak Astrid. Habis itu kita kemana nih? Habis itu mikir. Kalau biasanya ngobrol sama dia habis itu mikir. Iya lagi. Aduh. Sukanya ngajak mikir emang saya. Udah, keluar. Udah. Sejam ya? Sejam. Beneran nggak berasa Mbak? Di luar durasi ya, harusnya setengah jam aja ya. Enggak sih, 15 sih Mbak. Ya udah, thank you Mbak Astrid sudah datang ke sini. Semoga nggak kapok datang ke sini ya. Enggak. Kayaknya banyak kamu ngobrol yang kapok deh. Soalnya ketemu dua host amatir ini kayak iya, kita amatir, Mbak. Ajarin kita cara ngobrol yang bener ya, next time ya. Ya, next time ya. Ngobrol yang tips gitu ya. Bener. Temanya kan tadi lebih ke aku. Iya. Langsung ke tips-tipsnya. Boleh banget, Mbak. Ya udah, nanti kita next time kita dari tadi dia speechless nih. banget, Mbak. banget. Soalnya yang nanya Mas Bayu terus aku nggak ditanya-tanya. Aku cuma tapi emang episode sebelumnya aku gitu juga sih, Mbak. Emang nggak ada isi aja. Boleh ya kita collab sama Mbak Astrid ya? Boleh ya? Jangan lupa follow Astrid Udayani ya. Aku udah follow. Udah follow ya. Udah follow dong. Siap. Rinaldi Muhammad fallback, Mbak. Aduh, yaudah. Sekali lagi, terima kasih Mbak Astrid. Sudah datang ke sini. Semoga nggak kapok. Iya. Bye-bye. Teman-teman Sena, bye.